Ntar harus di-record ya itu ya. Sayang gue tuh cuman Amel, nggak ada yang lain. Nggak bal. Oh my Nggak bal. God. Awas ya. Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi dengan saya Teguh Muhammad Iqbal dan Aku Camelia May. Dan sekarang kita udah ada di podcast keempat ya. Dengan kayaknya sekarang kita udah kedatangan tamu nih, Bal. Siapa nih? Tamunya Tamu kita. ini adalah spesial banget. Oke. Mungkin Kak Siapa May tuh? bisa menjelaskan siapa dia? Atau tanya langsung sama orangnya? Berhubung orangnya udah ada, gimana kalau kita sapa orangnya? Nah, boleh tuh. Orang kita sapa aja. Oke. Hai, Kakak. Hai. Suara aku kedengeran kan? Iya. Dengar lah. Oke. Tadi tamunya gimana deskripsinya? Spesial ya? Hai, nama aku Martabak. Terima kasih udah mengundang aku di sini. Oke. Sama-sama Martabak. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, Martabak. Jangan datang lagi ya. Oke, serius ya. Oke, halo, nama aku Gaung. Gaung, kalau belum tahu Gaung bisa cek @gaung.kosong di Instagram. Oke, itu deskripsi aku. Nah, Gaung itu nama asli atau bukan sih, Bang? Dan kalau bukan, kenapa Bang memilih nama Gaung? Oke, Gaung itu nama asli atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Cuman semakin kesini semakin menjadi nama asli sih. Jadi bahkan di kehidupan nyata pun Gaung juga dipanggil Gaung gitu. Pada dasarnya itu cuma nama panggung, tapi Gaung sekarang menikmati sih dipanggil sebagai Gaung. Dan kalau misalkan di dunia nyata ya ketemu sama Gaung, dipanggil Gaung pun juga noleh gitu. Terus pertanyaan selanjutnya tadi, kenapa memilih nama Gaung? Ya kan? Ya. Jawabannya simpel sih, karena dulu banget awal asal mula Gaung Kosong tuh karena memang aku kerja di radio, kerja di program horor gitu. Nah, Gaung ini kan apa ya, identik dengan suara. Nah, ketika di radio itu kan nggak ada muka, nggak ada visual. Kenapa suara, kenapa Gaung itu ya karena memang suara itu tadi. Dan kenapa kosong, karena suaranya bisa dinikmati di dalam kekosongan. Jadi di dalam sebuah kekosongan tapi tetap bisa menikmati apa yang disampaikan lewat suara itu. That's why kenapa namanya Gaung Kosong. Begitu teman-teman. Oh gitu ya. Berarti nggak harus memperlihatkan identitas yang sebenarnya dong ya, Gaung Kosong ini ya? Benar. Oke. Kan Gaung Kosong ini kan terkenal sama kemisteriusannya nih. Kalau boleh dibilang emang nggak menunjukkan identitas aslinya. Dan kenapa sih kok milih buat nggak nunjukin identitas sebenarnya gitu? Oke, itu kan pertanyaan tadi aku jawab dengan pertanyaan, kenapa harus aku nunjukin? Dengan aku nggak nunjukin aja, orang-orang udah bisa menikmati kok. Jadi kenapa aku harus nunjukin? Oke, jadi alasannya simpel ya? Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak Gaung, awal mula berkarya itu karena apa sih? Atau enggak, ini deh, boleh cerita sedikit nggak? Awal mula terbentuknya Gaung Kosong itu karena apa? Selain tadi yang dari radio ya? Oke. Selain itu. Awal mula berkarya itu karena apa? Awal mula berkarya itu karena dulu waktu aku zaman kuliah, by the way aku dulu kuliah jurusan arsitektur. Jadi itu berbeda sekali dengan apa yang aku lakukan sekarang. Dulu waktu kuliah semester 6 aku mengalami yang benar-benar ngerasa bosen. Karena ya cuman ngegambar dan di tengah-tengah perjalanan itu aku merasa bahwa gambar tuh bukan passion aku. Itu akhirnya aku cari banyak komunitas di luar sana, di luar arsitektur, di luar dunia gambar. Ketemulah dengan banyak komunitas broadcasting, komunitas YouTube, kayak gitu-gitu. Akhirnya ikut mereka, join ke mereka, banyak sharing ke mereka, mulai YouTube pada waktu itu. Sampai akhirnya punya YouTube Gaung Kosong. Jadi nama Gaung Kosong sendiri itu sudah ada dari tahun 2016. Cuman kontennya pada waktu itu adalah konten horor yang diupload di YouTube. Nah, kalau misalkan awal mulanya tuh di sana. Gitu ya. Jadi awal mulanya dari YouTube, terus lanjutkan ke Instagram gitu ya? Salah. Jadi terus apa ya mbaknya ya? Oke, Bapak Gaung ya udah.
Jadi awal mulanya tuh dari YouTube tahun 2016. Terus dari YouTube itu ikut komunitas sampai akhirnya dapat tawaran untuk ngisi jadi sutradara di salah satu radio lokal di Surabaya. Kayak gitu awalnya. Baru setelah beberapa bulan, bukan beberapa bulan sih, 1 tahun kemudian baru mulai di Instagram gitu. Oke. Mungkin Iqbal ada yang mau ditanyain kali? Ada nggak, Bal? Ada sih. Nah, Bang Gaung ini kan adalah konten kreator. Ada nggak sih konten kreator favorit abang? Konten kreator favorit gue ya, mungkin kalau gue sebutin namanya juga kamu nggak bakal tahu, Bang. Jadi kalau misalkan kamu tahu, berarti kita satu frekuensi nih. Jadi aku tuh inspirasinya dulu dari gamers. Oke. Gamers di YouTube. Gamers ini nggak pernah nunjukin mukanya, tapi aku jujur menikmati cara dia ngomong, cara dia present gamenya. Dari situ kayak, wah, ini orang bisa nih. Kalau ini orang bisa, kenapa gue nggak bisa? Nah, nama YouTube-nya tuh Cryotic. Kalau misalkan mau search, CRYAOTIC. Nah, di situ dia nggak pernah nunjukin muka, dia nggak pernah ngasih tahu mukanya kayak gimana, sampai orang-orang bener-bener penasaran. Dia cuman bikin satu karakter kayak stickman gitu, itu yang jadi brandingnya dia. Jadi kalau dia mau nunjukin muka misalnya ya, dia pakai stickman itu, kayak gitu. Dari situ sih awalnya. Kalau ngomongin konten kreator favorit aku, dan kenapa ya? Karena itu, dia nggak nunjukin muka tapi bisa dinikmati. Nah, Bang Gaung ini kenapa sih memilih konten literasi sebagai konten untuk berkarya di Instagram? Oke. Sebenarnya konten-konten aku tuh dulu banyak. Bukan banyak sih, malah yang sekarang tuh lebih variatif. Kalau dulu Gaung Kosong yang awal kan aku bilang horor. Horor itu yang bener-bener aku cuman monolog, bacain monolog horor. Terus kemudian berkembang lagi aku bacain musikalisasi puisi di Instagram. Pada waktu itu 2016 di Instagram itu lagi hype-hypenya musikalisasi puisi, bacain puisi dengan musik kayak gitu. Nah, berkembang di Gaung Kosong yang 2019 yang aku rebranding Gaung Kosong lagi, bikin Instagram baru lagi, tapi dengan nama yang sama, Gaung Kosong. Itu kontennya memang konten bercakap, karena lagi hype-nya adalah konten bercakap. Cuman aku juga kaget juga pada waktu aku berkarya tahun 2019 itu booming gitu loh. Aku juga nggak expect kayak gitu. Oke. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini bisa ditanyakan sama Camelia May karena pertanyaannya ini menyangkut wanita. Oke, siap. Berarti gue jawabnya harus rada-rada ngedesah gitu ya. Oke. Enggak jadi gue nanya lah, enggak jadi lah gue nanya. Ayo dong, tanyain dong. Kalau boleh tahu ini Gaung Kosong sekarang followersnya udah berapa ya? Alhamdulillah 68k followers. Oh, udah lumayan ya. Bisa dibilang lumayan lah ya. Tapi kayaknya nih ya, menurut apa sih kalau dilihat-lihat itu kan Gaung Kosong ini tuh bisa dibilang kreator cowok yang followersnya atau followers ceweknya itu banyak banget ya. Itu pernah ada nggak sih kayak misal nih ada followers cewek yang iseng goda-godain Gaung atau bahkan kayak memperlakukan Gaung berlebihan gitu, ada nggak sih? Kalau memperlakukan berlebihan dan goda-godain sih ada pasti. Tapi ya seru aja sih. Kan kebanyakan creator itu nggak pernah yang sesering mungkin ya. Mungkin yang aku tahu nggak sesering aku balasin DM. Jadi kalau ada DM masuk, even DM-nya cuma bilang, "Kak Gaung, aku suka sama suara kakak." Kayak gitu misalkan. Itu aku pasti balas. Makanya kayak terkesan DM aku tuh selalu kayak muncul notif terus karena memang aku balas. Masuknya tuh langsung ke DM yang utama itu loh. Jadi bukan ke request. Nah, situ kayak banyak banget gitu dari yang cuman minta fallback, terus ada yang ngehalu, ada yang ngomong pacar online, ada yang mohon maaf nih, ini boleh rada kasar nggak nih? Boleh. Boleh. Bebas boleh, di boleh, sini. Ya. Dari yang halus gitu ya, yang bilang assalamualaikum kak, suaranya bikin meleleh, sampai
ada yang assalamualaikum kak, suaranya bikin becek. Begitu. Waduh, bahaya Gue becekin juga lagi lu ntar ya. Rahim tuh hangat. ya. Bahaya ya. Kayak Oke. gitu satu aja sih. Oke. Tapi menurut aku itu gak berlebihan sih. Oh, nggak berlebihan ya. Tapi risih nggak sih kalau misalnya ada followers yang semacam kayak kepo dengan kehidupan pribadi Gaung nih di dunia nyata? Oke. Nah, itu risih nggak sih? Kalau misalnya kan biasanya ada tuh kayak followers yang mungkin dia ngerasa, oh ini panutan gue nih, gue cari tahu gitu. Risih nggak sih kalau ada followers yang kayak gitu? Mungkin dulu waktu awal-awal berkarya, jadi waktu yang bener-bener awal banget tahun lalu, aku takut. Aku takut ada yang bener-bener kepo kayak gitu, itu aku takut. Kalau yang sekarang-sekarang risih udah enggak, malah aku pancing-pancing. Oke, dipancing ya. Dan itu kenapa takut? Coba. Takut karena apa? ya? Kan dari awal memang tujuan aku adalah untuk menjadi seseorang yang berbeda. Yang aku memang benar-benar ngasih boundaries yang jelas. Oh ini sosial media, oh ini kehidupan nyata. Jadi ketika ada orang di sosial media yang berusaha mendobrak itu semua masuk ke dunia nyata aku takut pada waktu itu. Sekarang aku nggak takut. Sok cari-cari aja kalau mau. Oke, udah berubah ya sekarang berarti ya? Ya dong, begitu. Oke. Tapi cara Gaung ngadepin followers cewek yang kayak bereaksi berlebihan itu gimana sih? Cuman ditanggepin doang kah? Atau kadang diisengin balik atau gimana? Kalau kebanyakan sih malah aku tanggepin dengan ngisengin balik ya. Misal nih, Kak Gaung suaranya bikin meleleh, ya udah masukin freezer kayak gitu. Oke, ya. Jawab gitu ya. Kalau misalkan ada yang bilang Kak Gaung suaranya bikin becek, ya udah aku becekin balik ya kayak gitu. Malah aku VN dengan desahan biar dia makin becek tuh. Hamil online tuh mamam. Hamil online ya. Oke. Nah ini kayaknya ada pertanyaan menarik nih dari Iqbal nih. Kayaknya Iqbal mau nanya deh. Nah, Bang Gaung ini kan terkenal punya talent atau sering collab dengan banyak cewek nih, yang contohnya seksi, ada yang cantik, mulus, bening. Nah, pernah nggak sih Bang Gaung ini cinlok sama talent? Cinlok ya? Cinlok kalau aku pribadi nggak pernah. Tapi followers aku yang ngecinlokin. Jadi kayak suaranya cocok nih. Suaraku sama satu talent tuh cocok. Terus pada kayak, ih kak, beneran pacaran gak sih di dunia nyata kayak gitu-gitu loh. Yang suaranya cocok banget, chemistry-nya dapet banget kayak gitu-gitu. Nah, kalau udah dapet chemistry yang kayak gitu, udah deh, ya udah kita pacaran beneran aja gitu. Tapi sebagai gimmick. Karena ya itu salah satu cara untuk meningkatkan engagement dengan followers kan. Kalau misalkan suka nih sama salah satu talent, ya udah kita bikin gimmick aja kalau kita deket kayak gitu. Tapi kalau untuk beneran cinlok yang aduh kok gue baper ya sama talent gue, gue nggak pernah. Mungkin yang banyak terjadi adalah talent gue yang baper gitu sih. Oke, Anda kepedean sekali ya. Enggak kepedean sih, bilang sih talentnya. Nah, mau dibuka nih. Jangan. Jangan. Ntar kelihatan auratnya, nggak boleh kan dibuka-buka bulan Ramadan ya. By the way, saya masih puasa ini Pak, jadi jangan dibuka juga. Ntar aja waktu buka. Wah, lu masih puasa? Iya. Lu mending bikin Indomie deh. Bikin Indomie, kuah yang seger, terus minum es teh. Gila. Ya Allah, gua minum dulu ya. Gua minum dulu ya, Bal ya. Sayangnya ini Indomie jarang banget ada di sini. Mahal ya, Bang, mahal. Iya. Kolak atau apa yang bikin. Nggak ada kolak di sana. Adanya kolak. Whisky pasti ada tuh whisky di sana kan ya. Lagi ya. Minum dah bikin anget. Ya Allah. Oke, ya Allah, next. rusak Bal dengerin si Gaung Bal. Kita kan pernah dengar juga nih beberapa orang yang undang Gaung kosong buat podcast bareng. Nah di situ tuh ada apa sih pembicaraan yang kalau Gaung kosong ini ternyata sebelum literasi itu dia kayak semacam bikin cover musik gitu nggak sih? Itu benar nggak sih? Bener, bahkan itu bener dari ya? SMP. Dari SMP aku bikin kayak gitu-gitu.
cover. Jadi kayak bener-bener aku upload di SoundCloud, aku nyanyi, aku cari karaokean, aku edit sendiri kayak gitu meskipun fals-fals ya. Pede aja anjir. Suara lu nggak enak ya, bodoh amat. Yang penting pede ya. Yang penting pede dan bisa ngebaperin cewek-cewek aja sih. Oke, berarti ya sama aja ya. Tujuan Gaung Kosong ini baik dalam literasi ataupun cover musik, tujuannya yaitu baperin cewek-cewek. Itu bukan titik ya. Baperin cewek-cewek, koma, kalau udah baper gua tinggalin. Ya. Titik. Bohong. Ya, oke. Nah, berhubung kan sebelum literasi Gaung itu suka cover musik tuh. Biasanya ada lagu favorit gak sih yang mungkin sering dinyanyiin? Sering dinyanyiin banyak. Mau lagu apa? Boleh dong nyanyiin salah satu lagu favoritnya Gaung di sini buat ini berhubung kan waktu kita mepet nih, tinggal sedikit lagi. Nah, nanti banget Gaung langsung lah ya. Boleh dong Gaung sumbangin suara emasnya buat kita. Gak usah peres lu, suara emas dan nih. Oke, satu lagu yang benar-benar aku suka sekarang ini tuh lagunya ya cukup hits. Datangnya dari Ardhito Pramono, Bitter Love. Tahu kan? Pada tahu kan? Gak tahu lu, udik lu. Ntar gue cari tahu. Gak tahu, ya Allah. Udah gue nyanyiin aja deh. Ntar gue cari tahu. Udah nyanyi aja lu banyak cincong. Ya udah, sabar atuh, ya Allah sayang. Iya, maaf. Ya udah, oke. Tuh, wah, God. There is bitter in every day, but then I feel it that you would be the only one. Sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. Lanjut, oke. We'll be better in every way, but then I would go to be in outer space. Sometimes the beat of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow smooth. Yeay, udah sampai situ aja ya. Mau lanjut? Ntar aja kalau. Lanjut Bel, gue minum. Langsung di Instagramnya Gaung Kosong aja kalau mau ngedengerin Gaung nyanyi, jangan di sini karena ntar gue pasti gebukin sama orang banyak. Lu nyanyi aja, nyari panggung aja Gaung gitu. Bukan gue yang ngomong. Oke, tadi itu sebuah lagu yang dinyanyiin oleh Gaung buat kita semua ya. Dan ini kayaknya yang ditunggu-tunggu dari Gaung Kosong ya. Kita suruh bacain monolog aja gimana, Bal? Atau enggak dialog deh sama Kak Camelia, mungkin lebih bagus. Oh, kalau monolog apa dialog? Kalau dialog kayaknya aku belum ini deh. Belum ada bahan dan aku juga belum siap menghadapi dialog dengan Gaung Kosong ini. Jadi ya, lebih baik coba monolog aja deh, lebih bikin baper gitu ya biasanya. Monolognya Gaung itu lebih bikin baper, Bang. Oke. Apa tadi? Bacain monolog ya? Oke, satu bacain monolog. Oke, pakai desahan ya. Siap-siap nih ya, cewek-cewek. Siap-siap. Gue copot headset dulu ya, Bang. Permisi. Kita ini lucu ya. Ketawa bareng, bercanda bareng. Ya, kamu itu kayak canduku. Tapi aku cuma jadi candamu. Ya, udah. Ih, garing banget lu Gaung, ya Allah. Udah gitu aja. Udah. Gue mau gitu aja. Gue mau tepuk tangan tapi nanggung. Gue mau ketawa tapi takut dosa. Ya Allah. Tapi kalau misalkan gue disuruh nembak cewek, bisa. Ada yang mau ditembak? Tembak Kak Amel aja. Oke, tadi monolog udah. Terus gimana kalau misalkan aku bikin dialog yang tanpa skrip? Ceritanya kayak aku lagi deket sama Amel. Terus aku coba untuk ungkapin perasaan aku ke Amel. Gimana? Ya, oke. Kok nggak seneng gitu sih Mel? Kenapa? Enggak, ya udah. Ya udah apa? Ya udah, yuk. Ayo apa? Enggak. Ayo. Gue mau ngomong kasar, Bang. Ayo.
Ya katanya mau bikin dialog. Nggak apa-apa, spontan aja. Kalau aku sih nggak mau bikin dialog. Aku cuman mau bikin rumah tangga sama kamu. Boleh nggak? Ya Allah. Oke ya. Jadi kamu jangan nyesel ya kalau misalkan ntar aku jadi sama yang lain. Kamu jangan nyesel. Jangan sampai ada background ku menangis. Jadi MTV Indosiar. Betapa kejamnya dirimu atas diriku. Jangan sampai ya. Oke. Gini. Untuk mengakhiri podcast ini, gimana kalau dari tadi kan kalian nanya ke aku. Gimana kalau aku yang nanya ke kalian? Nah, boleh tuh. Tanya apaan? Oke. Nggak boleh ya udah Iya tanya lah. Tanya Iqbal lah. Astagfirullah. Ya Allah, gue pengen tampol ini orang. Ya udah ya lanjut lah. Ya udah dilanjut apanya? Hubungannya. Gimana kita lanjut dong hubungannya, Mel? Ya Allah, kamu jangan gitu lah sayang. Ntar aja kita ngomongin, jangan di sini. Kan gak enak sama Iqbal. Apaan sih kamu tuh? Iqbal masih bocil. Ya gak enak juga kan sama Iqbal. Kamu tuh gitu deh sayang. Aku males banget deh. Kamu tuh segala dibahas di tempat umum gitu. Kamu Nah, tuh bacot. Please sayang, please. Jangan kamu bahas di sini. Aku tuh gak mau. Udah deh. Dengerin aku. Enggak, udah. Aku males dengerin kamu deh ya. Udah aku nggak mau dengerin kamu karena kamu tuh selalu bikin keributan, kerusuhan di tempat rame gitu. Aku nggak mau ya. Aku udah capek. Bye. Ya udah kalau kamu udah capek kenapa kita nggak putus aja? Ya udah putus. Bye. Ya udah Bal, kita udah jadian, kita udah putus Udah ya. jadian terus udah putus ya Bal. Udah ya. Oke, Udah thank ya. you Jadi, dialognya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngedengerin podcast ini. Mungkin agak tidak berfaedah, tapi ya semoga bisa dinikmati. Semoga bisa membuat telinga kalian budek ya dengerin kita. Nyaman. Jangan sampai baper dengerin suara Gaung. Terima kasih teman-teman. Ya, podcast ini harus diakhiri di sini. Kalau misalkan mau dengerin Gaung dan baper-baperan sama Gaung, bisa langsung ke Instagramnya Gaung @gaung.rosal. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.